Bisa begitu? Bisa ya. Tapi begini ya Mas Tepen, kalau saya arahkan kalau lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang yang paling disayang Tuhan. Tiga dia, saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Puji Tuhan. Sudah diberkati semuanya minggu ini, amin. Yang sudah punya cingkir, bagaimana pengalamannya? Banyak kubur, amin. Maka hari ini saudara, satu minggu ini saya bergumul buat temanya, tapi di sepanjang minggu ini kuat untuk kita mau share tentang bagaimana orang tua kepada anak-anak dan bagaimana orang tua mempersiapkan sesuatu buat anak-anak yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Mari kita lihat temanya. Persiapkanlah jalan buat mereka. Itu judulnya saudara. Persiapkanlah jalan buat mereka. Nah, jalan yang dimaksud seperti apa? Mereka ini siapa saudara? Dan siapa yang mempersiapkan jalan buat mereka ini? Kalau Yesus waktu dalam pelayanannya saudaraku, dia dipersiapkan jalan oleh Yohanes Pembaptis. Ada orang yang terus di padang gurun, persiapkanlah jalan buat Tuhan. Nah saudara, pada saat ini saya ingin kita sama-sama merenungkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan anak-anak cucu saudaraku. Dan bagaimana saudara dan saya kemudian Tuhan persiapkan menjadi Yohanes untuk persiapkan jalan buat anak-anak kita saudara. Nanti kalau Bapak Ibu ikutin bagaimana sebenarnya pembinaan buat anak-anak, saya cukup keras, bukan keras ya, agak-agak tegas menyampaikan kepada mereka saudara, supaya ada balance antara orang tua dan anak. Nah, persiapkanlah jalan buat mereka. Kenapa saya coba searching saudara di tahun 2023 itu angka kriminal naik saudara, dan banyak pelaku kriminalitas itu dilakukan oleh anak-anak muda, usia remaja bahkan pemuda. Tahun 2023 kita boleh cek di Google saudara. Nah ini yang sama-sama kita mau gumuli saudaraku. Kenapa kok menikah? Ada apa? Bagaimana? Kenapa bisa saudaraku? Nah ini kita sama-sama merenungkan sama-sama hari ini. Dan waktu kita dapat pesan Tuhan, saudara, ini tentu ini pergumulan besar buat saudara dan saya sebagai orang tua. Dan selalu saya bilang, kalau hari ini Tuhan percayakan kita anak, bukan cuma sekedar kita yang mau saudara, tapi Tuhan mau waktu anak ini ada dibawa membenahi rencananya Tuhan. Amin. Ada banyak orang merindukan anak, pengen punya anak, tapi waktu anak itu ada, saudara mau bikin apa itu anak? Apakah cuma kayak boneka? Waktu besar bagaimana? Ini pergumulan saya pribadi, khususnya saudara dengan anak-anak saya. Tapi waktu saya merenungkan itu saudara, Tuhan kasih contoh dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat saudara, iman dari seorang Abraham, Ishak dan Yakub. Waktu Abraham Tuhan panggil saudara, dan waktu Abraham Tuhan berikan janji untuk punya keturunan saudara, padahal Sarah itu mandi. Tapi perhatikan baik, waktu janji Allah dinyatakan buat Abraham untuk punya Ishak, Ishak dilahirkan bukan cuma sekedar dilahirkan. Artinya hari ini saya ingin kita paham saudara, bahwa waktu Tuhan percayakan saudara anak sebenarnya sama seperti Abraham, bahwa waktu Ishak dilahirkan ada janji Allah menyertai Abraham dan Ishak dan Yakub. Ini yang sama-sama kita renungkan. Saudara punya 3, 4, 5 anak satu, saya mau bilang, bukan saudara yang mau, tapi Tuhan rindu melalui mereka, namanya dipermuliakan. Amin. Mari kita lihat saudara, Keluaran 25 ayat yang ke-11 dalam begini. Saya potong-potong saja ya, karena kalau kita baca semuanya ini panjang sekali. Keluaran 25 ayat 11 dalam begini. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam di dekat sumur Lahai Roi. Saudara perhatikan, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Tapi kalau kita baca seluruh kehidupannya Abraham, saudaraku, sering waktu dia bersama-sama dengan Ishak, dia mengajarkan
Bukit Moria, Abraham ajar tentang iman kepada Ishak. Sebenarnya tema renungan saya buat pemahaman sebenarnya. Waktu Ishak tanya, semua sudah sedia apa? Kira-kira begitu ya. Tapi mana dombanya? Abraham cuma bilang, Tuhan menyediakan. Kenapa orang kecewa dengan Tuhan? Saya review kembali, saya pernah marah dengan Tuhan. Waktu tahu latar belakang saya, waktu tahu kemudian saya berdoa kepada Tuhan, anak saya ketiduran. Saya marah dengan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita bisa kecewa dengan Tuhan? Kalau sebuah bayi sebenarnya membawa atau usah ibadah, karena Yesus sekalian. Waktu Abraham ajar Ishak itu luar biasa. Kenapa Abraham kemudian percaya sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa Abraham jadi bapa segala orang beriman karena imannya itu, saudara. Itu terjadi di Bukit Moria. Waktu Tuhan bilang, Abraham sembelih anakmu, saudara, Abraham tidak protes. Dia tidak bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah janjikan aku anak, dan aku janjikan anakku, keturunanku akan penuhi bumi, keturunanku seperti pasir di laut, keturunanku seperti bintang. Abraham tidak pernah protes demikian, saudara. Tapi selalu dia katakan, waktu Ishak tanya, dia bilang, Tuhan menyediakan. Saudara, kenapa orang kemudian kecewa sama Tuhan? Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Abraham, dia kenal Tuhan dengan benar, dan iman ini dia wariskan kepada Ishak. Sehingga waktu Abraham meninggal, saudara, Alkitab katakan Ishak diberkati. Kenapa Ishak diberkati? Karena ada orang tua yang tanam sesuatu buat Ishak. Katakan amin. Maka saudara, ketentuan untuk kelanjutan keturunan kita diberkati atau tidak, start awalnya ada semua orang tua. Waktu saudara dipanggil Tuhan, kita sebagai orang tua dipanggil Tuhan, anak-anak kita diberkati atau tidak, itu ada pada saudara dan saya. Ini rasa gemar saya sebenarnya kepada pribadi saya dan pertemuan saya buat anak-anak saya khusus. Kenapa? Karena mereka masih kecil. Waktu mereka tak tidur, tak bangun malam-malam, saya lihat mereka, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, dua anak ini Tuhan mau bawa kemana? Tuhan tolong saya. Saya tidak punya apa-apa untuk bawa mereka, Tuhan. Tapi saya punya Tuhan yang buat mereka anak. Tuhan akan tolong saya. Kenapa? Karena saya baca waktu Ishak diberkati itu karena ada papanya. Dan saudara lihat, kita buka selanjutnya di Keluaran 27 ayat 28. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anak adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanda-tanda gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang berkata engkau, diberkatilah ia. Saudara, ini berkatnya Ishak buat siapa? Buat siapa, saudara? Yakub. Harusnya buat Esau, tapi Yakub yang dapat. Kalau kita mau bahas panjang, kenapa kemudian Yakub, Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Nah, saudara perhatikan baik. Kenapa Yakub diberkati sebagai Allah Israel, karena dia disebut sebagai Israel? Karena sebelum meninggalnya Ishak, saudaraku, dia memperkatakan kalimat ini kepada Yakub. Saudara perhatikan, Allah akan memberikan kepada embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Saudara, Israel itu kayak anus, tapi diberkati sekali. Allah akan memberikan kepadamu yang sudah bangsa-bangsa. Perhatikan saudara, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Waktu berkat ini disampaikan kepada Yakub, apakah Yakub tahu itu akan terjadi? Belum. Prosesnya panjang. Waktu Ishak bilang bangsa-bangsa akan
bangsa. Dia cuma anak yang curi hak keseluruhan kakaknya. Dia cuma anak yang membohongi bapaknya. Tapi perhatikan baik saudaraku, Yakub bukan anak yang baik, tapi dia serius dengan berkat Tuhan. Sehingga pada momen yang tepat dia datang walaupun tanda kutip. Sebenarnya ini bahasanya panjang tanda kutip dengan Esau. Tapi dia datang. Kenapa? Karena dia merindukan berkat itu mengalir dari bapaknya untuk dia, saudaraku. Dan benar Yakub yang terima. Esau kemudian apa? Menjadi tanda kutip bawahannya yang perhatikan, yang menyembah dia. Bangsa-bangsa takut, perhatikan saudara. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau? Ini janji Tuhan waktu bangsa Israel jadi bangsa. Janji ini disampaikan lagi. Siapa yang mengutuki bangsa Israel, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati, diberkatilah ia. Saudara perhatikan, siapa yang sampaikan ini? Papa. Jadi gak main-main saudara. Waktu saudara dan saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki, saya mau bilang, kuasa surga ada buat saudara dan saya. Amin. Untuk mengubah itu ada sama Papa. Kenapa? Karena otoritas diberikan Tuhan sama Papa. Dan Abraham, Ishak, Yakub memberikan contoh saudaraku. Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, Yakub kemudian jadi bangsa yang besar. Karena apa? Ada tangan seorang Papa, ada tangan keluarga, ada tangan orang tua yang mengerti kehendak Tuhan, yang tahu rencananya Tuhan, dan dia teruskan kepada anak-anaknya. Dan kemudian anak-anaknya memahami bahwa panggilannya bukan cuma sekedar begini. Panggilannya bukan cuma sekedar kuliah, panggilannya bukan cuma sekedar menikah, panggilannya bukan cuma sekedar punya anak. Tapi waktu saya dilahirkan, ada visi yang Tuhan yang harus saya teruskan. Itu yang aku bagikan semua. Dan ini mari kita pegang sama-sama sebagai orang tua. Minta maaf, saya bukan pengajar, karena saya juga masih muda, saudara. Anak-anak saya juga masih panjang perjalanannya. Tapi mari kita berdoa sama-sama, ini serius saudara. Kenapa gereja ini bertumbuh ada di tangan orang tua dan anak-anak? Nah, anak-anak bagaimana? Saya bilang sama anak-anak, oh yes, itu keuntungan terima bapak-bapak, mama. Apakah dia itu mendukung orang? Ada buat kalian juga. Anak-anak perhatikan ini yang saya baca ya. Di Amsal bilang begitu. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Oh, ada semua orang tua. Ini apa bilang? Kamu benci, kamu marah, kamu sakit hati sama orang tua. Kalau kita bilang kamu tidak akan bersinar, artinya apa? Mati. Bapak itu kelihatan dia sekolah, dia kuliah, dia punya sesuatu, tapi tidak akan bisa jadi berkah. Kenapa? Karena dia kutuki sumber yang bawa dia, yaitu papa dan mamanya. Ini serius saudara. Ini bukan cuma orang tua, anak-anak, papa. Kita dilahirkan bukan dari lubang batu tiba-tiba, ada bayi. Wah pulang, bukan. Orang tua mama harus berjuang, bahkan ada yang harus meninggal untuk melahirkan seorang anak. Ada ibu yang harus meninggal, anaknya hidup, mamanya meninggal. Ada. Maka penting saudara, kita harus menghormati orang tua, adik-adikku, anak-anak. Perhatikan baik waktu mama suruh, waktu mungkin mama bikin sakit hati. Tidak ada alasan kamu bilang bahwa aku malas sama mama, aku benci sama mama, apa yang kamu kutuk. Alkitab bilang bahwa ada kata-kata kutuk keluar, pelitamu padam. Jelas. Hormatilah ayah dan ibumu, jelas juga dikatakan. Jadi hari ini bukan kita saling baku salah, bukan. Tapi mari sama-sama kita belajar saudara. Saya juga belajar sungguh. Saya juga banyak kurang saudara. Tapi perhatikan baik. Saya lanjut saya kepada Musa ya. Kita cepat. Ini aku tadi sudah Musa. Saudara Musa jadi pemimpin. Itu kenapa bisa? Singkat saja saudara. Saudara boleh baca di luar. Itu ada seorang ibu yang waktu itu melanggar perintah raja. Kenapa? Karena kalau ada laki-laki yang harus dilahirkan usia 30 dibunuh. Tapi mamanya saya lihat ini Musa. Dia jaga, dia kesehatan. Setelah itu dia besarkan, kasih contoh kerjasama dengan Putri Firaun.
Nanti sudah besar, baru Musa dibawa ke putri Firaun. Tapi ini ada tangan seorang mama, ibu-ibu. Anak-anakku, kau bisa ada sekarang karena ada air susu seorang mama. Air susu mama. Ada orang sudah besar, apalagi so punya penghasilan, sudah lebih keren, sudah lebih gagah, terus lihat orang tua, aduh. Padahal dulu, saya ingat ini, sampai ada satu yang masih kasih dong. Kasih bapak gitu coba lihat itu anaknya begitu, 1 bulan, bisa apa? Bisa apa? Terus so besar, karena terus besar dari bapak, terus so bilang kurang ajar sama papa. Pelita padam. Kenapa? Karena waktu kecil 1 bulan kalau kamu jadi tolong orang tua, kita nggak ada apa-apanya, kasihan anak-anak. Nggak ada. 1 bulan kalau mama nggak begadang, papa nggak begadang, kita nggak ada. Makanya jelas kalau kita bilang kamu butuh orang tua, perintah kepada kamu nggak akan berhasil. Kamu nggak sungguh-sungguh menghormati kerja keras keringat orang tua, kamu terkutuk. Kenapa? Karena orang tua kerja keras, kerinduan hatinya anak-anaknya berhasil, anak-anaknya foya-foya. Aduh kasihan. Lihat kecil begitu, sekarang terus besar, so bebas. Sama saya, kalau perlu ada ngajak di bapak lain, ya Tuhan, ajak di mama pukul, ya ampun. Gak bisa saudara. Musa diselamatkan seorang mama. Dia mengerti rencananya Tuhan. Dia jaga Musa baik-baik. Next, Simpson. Ini ceritanya juga luar biasa. Simpson, nasirnya Allah, janji dengan Tuhan. Simpson ada. Tapi ada siapa dulu? Orang tua yang mengerti rencana dan visinya Tuhan. Dia berjalan dengan rencananya Tuhan. Dia jaga Simpson baik-baik. Akhirnya Simpson juga yang bikin salah. Dia harus gunting rambutnya karena dia hilang. Tapi orang tua telah jaga baik-baik Simpson, saudaraku. Rencananya Allah tergenap di atas Simpson. Simpson jadi berkat. Tapi awalnya ada siapa sebelum Simpson jadi berkat? Ada papa dan mamanya yang selalu share dengan Tuhan, yang selalu koordinasi antara suami istri. Saudara boleh baca baku tanya, kemudian mereka tanya Tuhan tentang Simpson. Kenapa? Karena mereka juga punya anak. Simpson dilahirkan menjadi hakim yang luar biasa. Kemudian ini yang saya suka, saudara, Timotius, seorang gembala muda yang Tuhan percayakan. Tapi lihat apa yang Paulus bilang sama Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang akan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi kalau hari ini anak-anak kita beriman, ada nenek, ada tete dulu, yang waktu itu mereka sungguh-sungguh tanpa rencananya Tuhan, dan mereka berlutut di hadapan Tuhan, mereka berdoa buat keturunan. Nah, iman itu yang menangani sama DP Mama. DP Mama kasih terus sama Timotius. Jelas. Jadi Timotius dipanggil jadi gembala, saudaraku. Itu bukan cuma ujung-ujung tiba-tiba datang Timotius kamu gembala. Bukan. Tapi ada iman yang bekerja di situ, saudaraku. Iman ini kapan dibangun? Dari neneknya. Sudah ditanam iman kepada Tuhan yang tulus, pelayanan yang sungguh-sungguh. Makanya adik-adik yang menagi, kamu bukan cuma sekedar menagi, kamu sedang menabur sesuatu untuk hidupmu dan keturunanmu. Yang WR bukan cuma sekedar WR yang single. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah tua mungkin waktu Tuhan sudah panggil kita, tapi generasi selanjutnya yang ada keturunan akan berdiri di sini sebagai penagi karena kamu sudah bikin peluang. Amin. Generasi selanjutnya akan berdiri sebagai pengkhotbah. Kenapa? Karena ada orang tua yang sudah tanam iman buat anak-anaknya. Saudara yang bangun gereja, saudara yang bangun pastori, mungkin hari ini kau tidak dapat apa-apa. Saya bilang saudara, mungkin kau capek terus kau marah tentang pastori. Tapi saya mau bilang, kau sudah tanam iman memberi dengan hati. Anak-anak cucumu akan wariskan iman itu. Amin.
Amin saudara. Maka jangan ragu-ragu kalau memberi. Kenapa? Karena iman di dalam roh itu dipegang oleh Tuhan. Tanggap visinya Tuhan, karena di dalam roh itu sedang bergerak. Tapi Tuhan, sampai hari ini saya masih susah. Biar Jo. Makanya inilah tadi Abraham bagikan saudara. Saudara kenal siapa Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa dengan dia. Kenapa? Karena Abraham bukan cari berkatnya, tapi dia cari sumber berkat. Orang kalau cari berkat, waktu berkat itu gak dijawab, dia pasti marah. Jelas. Orang kalau cari Tuhan karena mau berkatnya, waktu dia berdoa tidak dijawab, dia kecewa dengan Tuhan, dia marah sama Tuhan. Jelas. Kenapa? Karena dia cari berkat. Tapi kalau orang cari Tuhan, waktu doanya belum dijawab, dia tetap percaya Tuhan yang saya sembah setia, dan Tuhan punya rencana yang besar buat saya. Dia gak akan kecewa. Saudara, yang terakhir, Yesus Kristus. Saudaraku pribadi, Allah yang kita sembah ini bergantung juga kepada mama dan bapaknya, Maria dan Yusuf. Kenapa? Karena Kristus harus sama seperti manusia. Dan waktu jadi manusia dibutuhkan ada orang tua manusia juga yang mengerti visinya Tuhan, yang mengerti rencananya Tuhan yang besar untuk menerima rencana itu hidup dalam hidupnya. Saudara bayangkan. Dan itu ada sama Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Saudara, kalau orang tua tidak tangkap rencananya Tuhan, Yesus Kristus mungkin bukan dari Maria, tapi dari yang lain. Maka yang penting hari ini saudara, saudara saya paham. Coba sekali-sekali saudara, kita bangun dari tidur, tiba-tiba di bapak ibu punya anak, punya kamar misalnya, baru lihat mereka. Lihat, tanya Tuhan. Waktu saudara berdiri jam 12 malam, mereka masih email semua orang datang. Lihat, renungkan kembali waktu mereka masih di dalam perut, prosesnya waktu mereka kecil. Saudara-saudara tangkap rencananya Tuhan. Kenapa? Alkitab bilang begini dalam kitab Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mendengarkannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mendengarkannya, mengatakannya, menggunakannya akan makan buah. Maksudnya apa? Waktu saudara pakai lidah untuk menggemakan yang bertaat, saudara makan buahnya. Waktu saudara menggunakan lidah untuk menggemakan pakai memaki yang tidak baik, saudara makan buahnya. Jelas firman Tuhan. Jadi waktu saudara lihat anak-anak orang tua, anak-anak lihat orang tua, dan dia pakai lidahnya untuk menggemakan yang tidak baik, maka dia makan buahnya. Itu jelas. Anak-anak kita jelek dan kita sudah bilang memang kamu bodoh, tolong, goblok, kurang ajar, karena tidak tahu dikuntuk. Saudara, itu yang saudara katakan, maka saudara menggemakannya, saudara memakan buahnya. Saya tutup dengan ini. Ada kata KSTP, KSTP-nya. Sini KSTP. KSTP saya suruh duduk di situ, duduk di kursi yang itu. Oke, bisa ya, mantap kali lagi. Kurang usah. Kan saya mau ikat di kamar. Bisa tidak? Bisa ya. Tapi begini ya Mas Tepe, kalau saya arahkan, kamu percaya nggak sama saya?
Percaya. Maju satu langkah. Hadap kiri. Hadap kiri. Oke. Teman, belok sedikit ke kanan, sedikit ke kanan sedikit. Oke, maju lurus, jalan saja lurus, pelan-pelan, lurus pelan-pelan, lurus pelan-pelan. Stop, lurus stop. Ke kanan satu langkah, oke, geser ke kanan satu langkah. Oke, maju lagi, pelan, stop. Balik belakang. Duduk. Oke, boleh dibuka. Siap. Terima kasih Kak Stephen. Thank you. Saudara, maksudnya apa? Itulah anak-anak kita. Saudara belum tahu mau kemana saudaraku untuk mencapai tujuan mereka. Mereka masih bingung. Mereka masih kecil, pergaulannya banyak, pergaulannya keras di zamannya mereka. Tapi butuh seorang orang tua yang mengerti rencananya Tuhan untuk membimbing mereka, menuntun mereka supaya sampai ke tujuan dengan benar. Katakan amin. Mereka seperti tertutup mata, nggak bisa lihat rencananya Tuhan. Kenapa dunia kalau banyak tawaran? Tapi harus ada papa dengan mama yang peka dengan rencananya Tuhan untuk membawa mereka step by step, langkah demi langkah, sampai mereka bisa duduk menikmati rencananya Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.